Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Widiawati. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas saya dengan judul penggunaan model pembelajaran tutor sebaya guna meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Al-Mukarram, Kauman Ponorogo. Latar belakang masalah. Pertama, sebagian besar pelajar kurang memiliki minat membaca. Padahal membaca merupakan proses yang penting dalam menuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, masih banyaknya kendala dalam belajar membaca bahasa Arab, seperti pelafalan yang kurang tepat, intonasi yang tidak sesuai dengan makhraj, membaca dengan terbata-bata, membaca bahasa Arab yang masih seperti membaca Al-Quran, dan masih belum bisa memahami isi bacaan bahasa Arab. Yang ketiga, yaitu kemampuan membaca siswa yang berbeda-beda. Bagi peserta didik yang lancar membaca bacaan bahasa Arab dan memahami isi bacaan sangat mudah dalam menerima materi. Namun sebaliknya, peserta didik yang kurang lancar membaca dan memahami isi bacaan maka akan sulit memahami atau menerima materi. Yang keempat yaitu penggunaan media pembelajaran tutor sebaya dalam meningkatkan kemampuan membaca bahasa siswa. Selanjutnya, identifikasi masalah. Saya mengambil 3 identifikasi masalah. Yang pertama, kemampuan membaca bahasa Arab siswa kelas 7 di MTS Al-Mukarram, Kauman, Sumarto, Ponorogo yang berlatar belakang pendidikan SD masih sangat kurang optimal. Yang kedua, guru mengajar dengan model pembelajaran yang monoton. Yang ketiga, rendahnya minat peserta didik dalam kegiatan membaca bahasa Arab. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan penelitian mengenai penggunaan model pembelajaran guna meningkatkan kemampuan membaca bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Al-Mukarram, Kauman Ponorogo. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan model pembelajaran tutor sebaya pada keterampilan membaca bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Al-Mukarram, Kauman Ponorogo. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan keterampilan membaca siswa kelas 7 MTS Al-Mukarram, Ponorogo dengan model pembelajaran tutor sebaya. Yang ketiga, untuk mengetahui perubahan minat siswa pada keterampilan membaca bahasa Arab dengan menggunakan model pembelajaran tutor sebaya. Kontribusi hasil penelitian. Bagi peneliti sedikit demi sedikit mengerti dan memahami mengenai model pembelajaran bahasa Arab yang berguna untuk mempermudah sistem pembelajaran di kelas. Bagi guru, memperoleh pengalaman dalam penerapan model pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan bagi siswa, membantu siswa dalam latihan membaca bahasa Arab terhadap siswa yang masih kurang menguasai. Dan bagi sekolah, mengoptimalkan prestasi peserta didik, khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab. Telaah penelitian terdahulu. Yang pertama, dari skripsi Alfiyah pada tahun 2010 yang berjudul Keefektifan Model Pembelajaran Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil terhadap Hasil Belajar Peserta Didik MTSN Lasem Rembang kelas 7 semester 2 pada materi pokok segitiga tahun pelajaran 2009-2010. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengkaji tentang pembelajaran tutor sebaya. Perbedaannya terletak pada desain penelitian yang menggunakan eksperimen, sedangkan peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas. Yang kedua yaitu Nurmala Sukaya dan Baharudin Palolong dalam jurnal Kreatif Tadukolo online dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Tutor Sebaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 SDN 20 Toli-Toli pada operasi hitung campuran bilangan bulat. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama menggunakan desain penelitian tindakan kelas dan sama-sama mengkaji tentang media pembelajaran tutor sebaya. Sedangkan perbedaannya terletak pada kajian penelitian yang digunakan Nurmala dan kawan-kawannya adalah meningkatkan hasil belajar operasi hitung campur.
Sedangkan kajian peneliti adalah keterampilan membaca bahasa Arab. Landasan teori. Yang pertama, hakikat membaca. Jadi, membaca merupakan aktivitas yang kompleks dengan menggunakan sejumlah tindakan yang terpisah-pisah. Membaca merupakan suatu proses yang kompleks dan rumit. Kompleks berarti dalam membaca terlihat faktor internal dan faktor eksternal pembaca. Faktor internal berupa intelijensi, minat, sikap, bakat, motivasi, tujuan membaca, dan lain sebagainya. Faktor eksternalnya bisa dalam bentuk sarana membaca, latar belakang sosial dan ekonomi, dan tradisi membaca. Kemudian yang kedua yaitu tujuan membaca. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari informasi tentang isi bacaan atau untuk menemukan sesuatu yang ingin diketahui. Seseorang yang membaca akan tahu banyak jika dibandingkan dengan orang yang tidak membaca. Tujuan membaca juga bisa dikategorikan sebagai tujuan yang bersifat khusus, misalnya membaca untuk memperoleh pengalaman dan kesenangan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan membaca dengan baik harus membaca dengan pemahaman terhadap isi bacaan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang aspek keterampilan membaca. Jadi, ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab meliputi aspek-aspek keterampilan. Keterampilan membaca terdiri dari dua aspek, yaitu untuk mengubah lambang tulisan menjadi bunyi dan aspek memahami makna bacaan. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab itu tidak semudah dengan pengajaran bahasa ibu, karena bahasa ibu lebih mudah karena terjadi secara alamiah melalui kegiatan dengan orang tuanya dan lingkungannya. Namun, pelajaran bahasa Arab atau bahasa asing lainnya cenderung lebih sulit karena bahasa tersebut jarang digunakan atau bahkan tidak pernah sebelumnya sehingga penguasaan kosakata dan struktur kalimatnya tidak dikenal oleh masyarakat. Ruang lingkup bahasa Arab meliputi unsur-unsur kebahasaan seperti qawaid, mufradat, pelafalan, dan ejaan, dan keterampilan berbahasa yaitu menyimak istima atau berbicara kalam, membaca qiraah, menulis kitabah, dan aspek budaya yang terkandung dalam teks lisan dan tulisan. Pembahasan yang kelima yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Yang terakhir yaitu model pembelajaran tutor sebaya. Tutor sebaya dikenal dengan pembelajaran teman sebaya antar peserta didik. Hal ini bisa terjadi ketika peserta didik yang lebih mampu menyelesaikan pekerjaannya sendiri dan kemudian membantu peserta didik yang lain yang kurang mampu. Seorang tutor hendaknya memiliki kriteria memiliki kemampuan akademis di atas rata-rata satu kelas, mampu menjalin kerjasama dengan sesama siswa, memiliki motivasi tinggi untuk meraih prestasi akademis yang baik, memiliki sikap toleransi dan tenggang rasa dengan sesama, memiliki motivasi tinggi untuk menjadikan kelompok diskusinya sebagai yang terbaik, bersikap rendah hati, pemberani dan bertanggung jawab, dan suka membantu sesamanya yang mengalami kesulitan. Dengan menggunakan model pembelajaran tutor sebaya dalam keterampilan membaca bahasa Arab dapat memperlancar siswa kelas 7 MTS Al-Mukarram Kauman Ponorogo dalam membaca bahasa Arab serta memahami makna apa yang dibacanya.
Hipotesis tindakan penelitian ini yaitu keterampilan membaca bahasa Arab siswa kelas 7 MTSN Al-Mukarram Kauman Ponorogo dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran tutor. Objek penelitiannya yaitu peningkatan keterampilan membaca bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Al-Mukarram Kauman Ponorogo. Setting subjek penelitian tindakan kelas. Tempat MTS Al-Mukarram Kauman Ponorogo yang beralamatkan di Jalan Raden Patah nomor 11 Kauman Sumarata Ponorogo. Waktu semester ganjil tahun 2021-2022. Subjek siswa kelas 7 MTS Al-Mukarram Kauman Ponorogo yang berjumlah 22 siswa. Variabel yang diamati. Variabel bebas yaitu model pembelajaran tutor sebaya dan variabel terikatnya yaitu keterampilan membaca bahasa Arab siswa. Selanjutnya prosedur pelaksanaan tindakan kelas per siklus. Saya menggunakan siklus model PTK Kemis dan MC Taggart. Siklus pertama dimulai dari perencanaan. Dalam tahap ini, peneliti mempersiapkan proses pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab melalui model pembelajaran tutor sebaya. Langkah-langkahnya melakukan koordinasi dengan guru kelas, menyusun rencana pembelajaran membaca bahasa Arab dengan menggunakan model pembelajaran tutor sebaya, menyusun instrumen yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, dan lain sebagainya. Yang keempat, menentukan teknik dan metode pembelajaran. Selanjutnya, beralih ke pelaksanaan. Pelaksanaan tindakan yang dilakukan peneliti pada siklus 1 ini membuat program yang diperlukan sebagai rencana baik guru maupun tutor dalam melaksanakan tugasnya. Menyiapkan tutor agar proses pembelajaran yang dilakukan tutor sebaya dapat terlaksana dengan lancar. Menyiapkan sarana dan prasarana, memberikan program kepada tutor, memberikan petunjuk atau pengarahan atau pelatihan kepada tutor, melaksanakan tindakan berupa proses pembelajaran oleh guru sesuai dengan rencana tindakan yang disusun. Setelah pembelajaran dengan tutor sebaya sudah selesai, guru mengambil alih pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, observasi. Aspek yang diamati melalui observasi untuk mengamati perilaku tutor sebaya meliputi tutor sebaya bekerja sesuai dengan petunjuk, tutor menyampaikan tujuan model pembelajaran, tutor memanfaatkan waktu dan sarana, terjadi interaksi positif antara tutor sebaya dengan kelompoknya, terjadi interaksi positif antara tutor dengan guru, tutor sebaya menyampaikan materi, tutor sebaya dengan sabar membimbing kelompoknya, dan tutor sebaya menanyakan kesulitan yang dialami kelompoknya. Aspek yang diamati peserta didik yang ditutorinya meliputi kesiapan peserta didik. Peserta didik memperhatikan penjelasan tutor, sikap peserta didik terhadap model pembelajaran, antusias peserta didik, interaksi positif antara peserta didik dengan tutor, keaktifan peserta didik dalam kelompok, kerjasama peserta didik dalam membaca, kecakapan peserta didik dalam berlatih membaca, dan keseriusan peserta didik dalam menjawab soal. Selanjutnya, proses refleksi. Refleksi ini seluruh hasil rangkaian dimulai dari tahap perencanaan, tindakan pengamatan, dan wawancara kemudian dianalisis. Berdasarkan analisis yang telah dirumuskan, maka akan ditemukan solusi untuk memecahkan masalah atau kesulitan yang muncul saat proses pembelajaran siklus 1. Kemudian siklus 2. Perencanaan berdasarkan refleksi siklus 1, perencanaan pada siklus 2 ini merupakan upaya memperbaiki kekurangan yang ditemukan setelah dilakukannya pada refleksi siklus 1. Selanjutnya, proses pelaksanaan tindakan di siklus 2. Memberikan program kepada tutor. Yang kedua, memberikan petunjuk atau pengarahan kepada tutor. Sebelum pelaksanaan pembelajaran dilakukan tutor, terlebih dahulu tutor diberi petunjuk, pengarahan, bukan pelatihan oleh guru, bahkan pelatihan oleh guru tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan tutor.
Selanjutnya, melaksanakan tindakan berupa proses pembelajaran oleh guru sesuai dengan rencana tindakan yang disusun. Selanjutnya, mengambil alih pelaksanaan pembelajaran oleh tutor. Pada akhir pertemuan ini, guru melakukan wawancara agar diperoleh data non-tes. Beralih ke proses selanjutnya, yaitu observasi atau pengamatan pada siklus 2. Pengamatannya sama dengan yang dilakukan dengan siklus 1. Selanjutnya, refleksi. Refleksi siklus 2 ini digunakan untuk menyimpulkan kelayakan penggunaan modul pembelajaran tutor sebaya dalam pembelajaran membaca bahasa Arab pada peserta didik kelas 7 MTS Al-Mukarram Kauman Ponorogo. Adapun hal-hal yang dijadikan bahan refleksi meliputi tahap perencanaan, tindakan, pengamatan, dan wawancara. Mungkin cukup itu dulu presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.